Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Hari ini aku mau berbagi ilmu tentang jangan bosan untuk menulis catatan hutang. Berapapun jumlahnya, entah itu kecil atau besar. Dan ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita bisa melunasi hutang. Aku dapat ilmu ini dari kajian Kiai Qayyum Mansur. Beliau adalah ulama dari Jawa Tengah. Waktu itu beliau lagi ngisi tausiah nuzulul Quran di Masjid Agung Rembang, Jawa Tengah. Kebetulan aku juga lagi ada di Rembang waktu itu. Ini kudapatkan sekitar tahun 2023, teman-teman. Tentu aja tujuan videoku ini bukan untuk menggurui ya, tapi sebagai reminder, tentu aja buat aku pribadi dan buat teman-teman, terutama juga buat teman-teman yang sedang ingin segera bebas dari lilitan hutang atau agar kita tidak mudah berhutang hanya demi menuruti gengsi, hanya demi gaya hidup doang. Teman-teman, pokoknya kalau kita punya hutang, penting banget untuk kita catat. Karena apa? Karena Allah sudah menyinggung tentang utang piutang ini dengan sangat rinci di dalam Al-Quran. Salah satu ayat terpanjang dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah ia mencatat hutangnya itu dan orang yang berhutang itu mendiktekan hutangnya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Sehingga jika salah seorang atau saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu pula saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Teman-teman, ayat ini bukan hanya panjang tapi juga sangat detail. Di dalamnya Allah menyuruh kita buat mencatat utang, menentukan waktu pelunasan, dan bahkan meminta untuk menghadirkan saksi kalau bisa. Kenapa? Karena hutang itu bukan sekadar urusan uang, tapi urusan amanah dan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat nanti. Dalam kehidupan kita ya, seringkali kita anggap sepele. Alah kan cuma 100.000, cuma 50.000, masa sama teman sendiri ditulis-tulis sih? Ngapain sih ditulis-tulis? Dan akhirnya lupa deh. Terus yang diutangin ini malah jadi perasaannya gak enak untuk menagih hutangnya. Dan yang paling berbahayanya lagi bisa merusak hubungan persahabatan, pertemanan, ataupun bahkan persaudaraan. Padahal Allah sudah kasih solusi, yaitu ditulis hutangnya. Walaupun kecil, walaupun dengan orang terdekat. Apalagi kita sekarang hidup di era modern banget ya. Media sosial itu banyak sekali pengaruhnya. Kebanyakan orang itu ingin tampil keren, seolah-olah gak boleh kelihatan susah. Maka akhirnya banyak yang berhutang bukan karena butuh, tapi karena pengen dilihat wow. Bahkan sampai ada yang nyicil HP mahal-mahal. Ada yang kredit motor mewah,
padahal keperluannya juga biasa. Ada juga yang pinjam uang hanya untuk nongkrong atau belanja barang yang sebenarnya tidak penting. Teman-teman, hutang itu diperbolehkan, tapi bisa jadi berbahaya kalau kita tidak bijak. Maka dari itu, kalau misalnya kita merasa menginginkan sesuatu, tapi nggak ada uangnya, ya udah tahan dulu, sabar dulu. Kita ikhtiari nanti kalau misalnya udah ada uangnya. Atau ada tips juga yang kemarin aku bahas di video-video aku tentang minimalis. Ditahan dulu keinginannya sampai 24 jam atau paling lama 7 hari. Itu bisa dipraktikkan untuk menghindari kita dari keinginan semu yang bisa menyebabkan kita berhutang kepada seseorang. Dan untuk teman-teman yang saat ini masih punya hutang dan sedang berusaha melunasinya, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berpikir bahwa aku sudah melakukan amalan ini, aku sudah berikhtiar, tapi sampai sekarang hutang aku belum lunas tuh. Jangan pernah ada pikiran seperti itu ya teman-teman, karena segala sesuatu itu datangnya dari pikiran kita. Maka dari itu, kita harus optimis, kita harus berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah pasti membantu kita untuk ngasih jalan keluar supaya kita bisa melunasi hutang itu. Pokoknya jangan lari dari kewajiban, jangan malah gali lubang tutup lubang, hadapi semuanya dengan ikhtiar dan juga doa. Teman-teman, ada doa yang pernah diajarkan Rasulullah kepada seorang sahabat Ansor, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud nomor hadis 1555 berikut ini. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid. Ternyata di sana sudah ada seorang laki-laki Ansor yang bernama Abu Umamah. Beliau kemudian menyapanya. "Wahai Umamah, ada apa? Aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat." Abu Umamah pun menjawab, "Aku kebingungan dan utang-utangku yang membuatku begini ya Rasul." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan untuk melunasi hutang?" Lalu Abu Umamah menjawab, "Tentu ya Rasul." Rasulullah menyatakan, "Jika memasuki pagi dan sore hari, maka bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min gulabatid daini wa qahrir rijal." Doa ini artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang." Abu Umamah lalu menuturkan, "Setelah aku mengamalkan doa itu, Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberi kemampuan melunasi hutang." Teman-teman, karena Nabi sendiri yang mengajarkan doa ini, maka jangan malu untuk terus meminta kepada Allah. Karena sehebat apapun usaha kita, kalau Allah belum izinkan lunas, tetap akan tertunda. Tapi kalau Allah sudah ridho dan kita serius ikhtiar, kita yakin sama Allah, maka pertolongannya akan datang dari arah yang tak terduga. Teman-teman, yuk kita jadi orang yang hati-hati dalam berhutang dan juga amanah. Tapi kalau emang terpaksa, niatkan untuk segera melunasi dan jangan lupa catat serta komunikasikan dengan baik kepada pihak yang memberi hutang. Jangan mentang-mentang nominalnya kamu anggap sedikit kayak, ya elah cuma segini pasti dia bakal ikhlas. Jangan sampai pernah berpikir seperti itu. Berapapun nominalnya harus dikomunikasikan kepada orang yang kamu hutangin itu. Misalnya nih lagi istirahat ke kantin, ternyata kita lupa bawa dompet. Terus ada temen yang mau nalangin kita. Misalnya nominalnya itu 20.000 gitu. Besoknya pas kamu udah ada uangnya, kamu ketemu sama orang itu atau kamu punya kontak orang itu, dihubungi aja. "Kak, ini aku mau bayar yang kemarin 20.000, terima kasih ya sudah dibantu." Itu jauh lebih enak gitu ya teman-teman. Dan buat yang sedang terjerat hutang, semoga Allah mudahkan jalan keluarnya, diberi kelapangan rezeki, dan diberi kekuatan untuk membayar secara halal dan berkah.
Teman-teman, sampai sini dulu ya video aku. Semoga video ini bisa jadi pengingat yang baik. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa share juga kepada orang lain. Siapa tahu bisa jadi wasilah kebaikan. Insya Allah kita semua bisa terbebas dari hutang, hidup tenang, dan rezeki penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.